Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami lebih bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten yang bermanfaat dan menarik tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai apa yang terjadi di market kita hari ini, yang biasa kita panggil dengan market review untuk perdagangan hari ini, hari Jumat, tanggal 13 November 2020. Hari ini kalau kita lihat, IHSG kembali berlawanan dengan apa yang kami rekomendasikan. Tadi pagi kami rekomendasikan bahwa IHSG akan berada di dalam teritori merah. Malah sekarang IHSG ada di dalam teritori hijau. Jadi kami mengaku salah, walaupun salahnya kali ini menyenangkan ya, karena IHSG-nya jadi hijau. Dan kalau kita lihat memang hampir seharian IHSG sebenarnya tertekan terus berada dalam teritori merah. Jadi dari pembukaannya IHSG dibuka di 5.449,101, sempat naik ke titik tertingginya di 5.466,564, kemudian turun lagi dan titik terendah di IHSG hari ini adalah 5.427,632 dan akhirnya IHSG ditutup dengan satu tendangan terakhir di penutupan ke 5.461,058 atau ada kenaikan 2,456 poin atau 0,04%. Dan jumlah transaksi hari ini memang mengalami penurunan cukup tajam, yaitu hanya 8,765 triliun atau separuh hampir ya dari transaksi hari Rabu yang lalu, di mana Rabu yang lalu transaksinya adalah 16 triliun lebih. Sedangkan jumlah saham yang naik ada 198 emiten dan 226 saham mengalami pelemahan. Market cap IHSG hari ini adalah 6.370,032 triliun. Hari ini investor asing mencatatkan total jual bersih sebesar 243,75 miliar rupiah. Tapi kalau kita lihat secara mingguan, investor asing masih mencatatkan total net foreign buy sebesar 4,47 triliun dan secara bulanan masih 4,48 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat hari ini, kurs rupiah diperdagangkan di 14.166 rupiah per 1 US dollarnya, atau rupiah melemah 16 poin atau 0,11% terhadap US dollar. Harga emas juga menguat ke 1.877,30 US dollar per troy ounce atau kalau dirupiahkan adalah 855.012 rupiah. Dan kalau kita pindah ke daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka juaranya adalah PTPS, net foreign buy 37,9 miliar, total transaksi 75,1 miliar, sahamnya naik 2,57% atau 110 poin ke 4.390 sekaligus sebagai yang tertinggi dari deretan saham-saham yang di net foreign buy. Di tempat kedua ada BBCA, total transaksi 525,3 miliar, net foreign buy hanya 27,5 miliar, dan sahamnya turun 150 poin atau 0,47% ke 31.950. Di posisi ketiga ada MDKA, total transaksi 211,9 miliar, net foreign buy 21,6 miliar, sahamnya naik 5 poin atau 0,28% ke 1.815. Di posisi keempat ada Charun Pokpan Indonesia, net foreign buy 9,9 miliar, total transaksi 32 miliar, sahamnya turun paling banyak di deretan net foreign buy yaitu 125 poin atau 1,85% ke 6.650. Terakhir ada ACE atau ACE Hardware, net foreign buy 6,7 miliar, total transaksi 16,2 miliar dan sahamnya naik 35 poin atau 2,03% ke 1.755.
Dari deretan saham-saham yang dijual oleh investor asing, TLKM memuncaki daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing. Total transaksi 557 miliar, net foreign sale 111,5 miliar, dan TLKM mengalami penurunan paling banyak 1,64% atau 50 poin ke 2.990. Posisi kedua ada BMRI, net foreign sale 100,3 miliar, total transaksi 376,3 miliar. Sahamnya malah naik 75 poin atau 1,21% ke 6.250. Di posisi ketiga ada BBRI, net foreign sale 43,3 miliar, total transaksi jumbo 951,6 miliar, dengan sahamnya masih naik 50 poin atau 1,27% ke Rp4.000. Di posisi keempat ada MNCN, net foreign sale 16,3 miliar, total transaksi 56,5 miliar, sahamnya masih naik 20 poin sekaligus yang tertinggi dengan 2,34% ke 875. Dan di posisi terakhir ada CTRA, total transaksi 35,2 miliar, net foreign sale 15 miliar, sahamnya tetap ada di 865. Dan kita pindah ke bursa regional Asia, di mana di bursa regional Asia semuanya nampak memerah. Indeks Nikkei 225 Jepang melemah 135,012 poin atau 0,53% ke 25.385,869. Hang Seng Indeks Hong Kong melemah 0,05% atau 12,521 poin ke 26.156,859. Shanghai Composite Index melemah 0,86% atau 28,58 poin ke 3.310,100. Sedangkan Straits Times Index Singapura melemah sangat tipis 0,02% atau 0,51 poin ke 2.711,390. DXY atau dolar indeks melemah sangat tipis 0,01 poin atau 0,01% ke 92,95. Sedangkan kalau kita lihat Dow Jones Index Future saat ini dibuka atau pada posisi menguat 0,62% atau 181 poin ke 29.173. Sedangkan kalau kita beralih ke market Eropa bergerak mix, di mana Xetra DAX Frankfurt atau GDXI menguat 0,08% atau 10,250 poin ke 13.063,200. Sedangkan FTSE 100 Index London kalau kita lihat dibuka melemah tipis 20,08 poin atau 0,32% ke 6.318,540. Demikianlah apa yang bisa kita lihat dari market Eropa dan market Amerika sekilas, dan juga penutupan market Asia. Dari data-data yang kami ambil tadi, kami berkesimpulan bahwa hari Senin minggu ke depan IHSG kemungkinan besar 52% ada di dalam teritori hijau. Tapi itu masih menunggu lagi bagaimana penutupan market Amerika dan Eropa tentunya, dan pembukaan market Asia pada hari Senin. Karena market hari Senin kadang-kadang cenderung lebih volatile karena market Amerika dan market Eropanya tutup. Demikianlah, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Saksikan terus berbagai konten dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.